Selamat datang pada tutorial kita yang ke-6 dari seri tutorial OpenGL, dan pada video ini kita akan belajar bagaimana mengimplementasikan tekstur pada aplikasi kita. Tekstur itu sendiri adalah sebuah gambar di mana gambar tersebut dapat kita letakkan pada sebuah bidang atau poligon untuk menambah detail dari gambar yang akan kita hasilkan. Dan pada tutorial kali ini kita akan belajar bagaimana mengimport sebuah gambar dari format PNG dengan menggunakan library STB, bagaimana memindahkan gambar tersebut dari memori ke GPU memori, dan kemudian kita akan belajar juga bagaimana mengirimkan informasi tentang gambar tersebut kepada fragment shader yang bertugas untuk mewarnai gambar yang akan kita hasilkan. Oke, jadi pada tutorial ini kita akan melihat bagaimana kita melakukan penggambaran tekstur pada OpenGL modern ya, dengan menggunakan Glue tentunya. Pada tutorial terakhir kita sudah dapat menggambarkan sebuah jam ya. Dan pada tutorial ini kita akan coba menambahkan background image dari jam ini ya. Sederhana saja, nggak usah ribet, yang penting ada jamnya aja gitu. Oke, jadi kalau misalnya kita sedikit membahas latar belakang bagaimana apa itu sebuah tekstur gitu ya. Sebuah tekstur itu adalah sebuah gambar ya, gambar dalam bentuk kotak gitu, persegi. Nggak persegi ya, segi empat pada ruang dua dimensi gitu ya. Dan di dalam gambar tersebut ada yang disebut dengan pixel ya, terdiri atas kumpulan pixel. Oke, setiap pixel itu pada umumnya itu memiliki 3 buah komponen, red, green, blue. Untuk yang PNG atau GIF ya, dia memiliki satu lagi komponen namanya alpha. Red, green, blue artinya merah, hijau, dan biru. Dan alpha adalah tingkat transparansi. 0 tidak terlihat sama sekali, 1 full terlihat. Berbeda jenis formatnya, berbeda jenis gambarnya. Misalnya kalau gambar hitam putih biasanya itu hanya 2 bit ya. Kalau gambar abu-abu gitu ya, grayscale, ada black and white, ada grayscale ya, jadi beda ya. Kalau grayscale itu ada tingkat keabu-abuan, biasanya itu grayscale 8 bit atau 16 bit gitu ya. Kalau RGBA yang umum itu biasanya menggunakan 8 bit ya. Seperti monitor kita, kalau yang belum HDR ya, itu masih menggunakan 8 bit. Ya, setiap komponen itu 8 bit. Red 8 bit, green 8 bit, blue 8 bit. Alphanya juga 8 bit ya. Biasanya format ini kalau pada OpenGL atau graphic programming pada umumnya disebut dengan format RGBA 8. Ya. Nah, jadi kalau misalnya saya punya sebuah gambar berukuran 100 kali 100 ya, berarti totalnya ada 10.000 atau 10K pixel gitu ya. Dan setiap pixel memiliki 4 buah komponen ya, tergantung dari jenis gambarnya. Kalau JPEG dia nggak pada transparansi ya, jadi dia cuma RGB aja. Kalau PNG dia transparansi ya, jadi dia pakai RGBA ya. Jadi kalau misalnya RGBA berarti dia 4 byte ya per pixel, berarti kalau misalnya 10K pixel berarti dia 40K B gitu ya. Nah, biasanya kita simpan data itu pada sebuah array of char gitu ya. Array of byte juga bisa, terserah mau yang mana ya. Misalnya saya bilang char bintang gitu ya. Data ya. Berarti kalau misalnya ukuran pixelnya itu adalah, kenapa saya biasanya pakai char? Karena char itu dia ukurannya 8 bit ya. Kalau integer itu 32 bit. Kalau float 32 bit juga, double 64. Jadi kalau misalnya saya mau nyimpan dalam 8 bit, saya pakai char atau byte juga bisa gitu ya. Beberapa bahasa pemrograman itu support byte ya. Nah, jadi kalau misalnya 100 kali 100 berarti saya buat
array of char dengan jumlah komponen 40.000 ya, 40.000 komponen, di mana komponen 0, 1, 2, 3, 4 untuk satu pixel, 5, 6, 7, 8 pixel kedua, 9, 10, 11, 12 pixel ketiga, begitu seterusnya. Oh sorry, 0, 1, 2, 3 0, 1, 2, 3 pixel 1, 4, 5, 6, 7 pixel 2, 8, 9, 10, 11 pixel 3, gitu seterusnya gitu ya. Oke, itu sedikit background saja untuk mengetahui bagaimana cara penyimpanan data tekstur disimpan pada pemrograman komputer, ya. Nah, biasanya kalau kita simpan di gambar pada komputer kita itu pasti dia menerapkan sebuah kompresi gitu ya. Ada tipe data PNG, ada tipe data JPEG, ada tipe data GIF ya, ada banyak gitu. Tapi kalau data yang disimpan dalam bentuk array of char ini ya, itu datanya dalam bentuk raw. Jadi kita butuh satu proses untuk mengkonversi compression tadi ya, mengkonversi sorry dari JPEG ke JPEG, PNG atau GIF misalnya ke dalam bentuk raw data seperti ini gitu ya. Tentunya kita bisa bikin proses konversinya sendiri, tapi itu akan sangat panjang sekali ya. Jadi karena biasanya konversi itu kompleks. Jadi biasanya kita bisa pakai library ya. Kita gunakan kode yang sudah dikembangkan oleh orang lain untuk mengkonversi gambar tersebut dari compression menjadi raw data. Ada beberapa library yang kompatibel dengan C++ yang bisa kita gunakan. Yang paling umum itu kayaknya si STB ya, yang itu paling sederhana ya, sangat sederhana sekali. Walaupun dari segi performa sepertinya kurang begitu optimal, tapi sangat sederhana sekali. Kita cuman perlu satu file ini aja ya. Untuk dapatnya tinggal di Google aja. Google STB Image Library, udah dapat langsung nih halaman yang pertama, karena emang ini sangat populer sekali gitu ya. Dan kita cuma perlu STB image ini aja ya, tinggal diklik aja, nanti dia akan tunjukkan kodenya. Kita bisa save as sebagai C++ di sini ya, simpan aja raw-nya, nanti dia langsung mengarahkan ke ini ya. Bisa diklik kanan save as, langsung ubah jadi .h, udah dapat ya. Kalau tertarik menggunakan varian yang lain, ada beberapa ya, saya nggak tahu tentang performanya, tapi Devil ini juga cukup populer. CIMG ini kayaknya sudah ditinggal nih, saya nggak tahu kapan terakhir kali diupdate. Latest stable version, documentation kayaknya sudah lama sih ya, 2000 saya juga nggak tahu kapan ya, tapi ini sudah cukup lama nih. PNG++, JPEG Reader, libpng, JPEG Lib juga ada. Tapi yang paling sederhana saya rasa ini ya. Kalau sudah di-download, silakan letakkan di mana-mana. Tapi saran saya itu pindahkan saja ke folder project kita. Saya sudah pindahkan nih di luar ya, di bagian luar sini. Kemudian di Visual Studio-nya kita bisa, ini saya sudah tambahin sih kebetulan ya. Klik kanan saja di source filenya, boleh di header, boleh di source file, yang mana juga gak masalah. Add existing item ya, kemudian arahkan aja STB image ini, add, nanti dia langsung muncul di sini dan otomatis akan di-include oleh projectnya sebagai header yang akan di-compile. Udah, seperti itu aja menggunakan library-nya, sangat sederhana sekali. Untuk menggunakannya gimana? Untuk mengimplementasikannya di kode kita. Nah, ini perlu dibuka dulu STB image-nya, ada catatan ya. Jadi kita nggak bisa langsung include gini aja, harus ada define-nya juga ya. Jadi supaya nggak multiple referencing gitu ya. Kita copy aja, baru letakkan di mana aja ya. Di bagian include boleh. Ya, sudah. Kita sudah berhasil mengimplementasikan menambahkan STB pada kode kita. Oke, nah sekarang kita masuk ke bagian GLSL-nya. Bagaimana kita mengimplementasikan, bagaimana kita memindahkan tekstur. Jadi nanti dengan menggunakan STB image ini kita bisa pindahkan tekstur kita dari memori pada CPU ke memori di GPU. Ubah dari
format compression ke dalam raw data. Bagaimana cara mengkompresinya? Itu yang akan kita pelajari sekarang ini. Tapi sebelumnya coba saya ada satu lagi mau saya tambahkan nih, tentunya karena kita mau belajar tekstur kita perlu gambar gitu ya. Karena kita menggambar jam, jadi boleh diambil background yang mana aja. Saran saya sih background yang PNG ya, supaya lebih enak nanti kita bermainnya. Ya, saya dapat ini yang cukup bagus. Dia untuk non komersial license-nya ya, nggak apa-apa karena ini tutorial free di YouTube. Dan saya nggak mengkomersialisasi, jadi di copy ini nanti dapat PNG-nya ya. PNG-nya bisa saya copy, coba sebentar, udah saya copy belum ya? Belum ya. Oh, ini udah ada kebetulan ya. Jadi bisa dipakai yang ini. Ya, terserah mau pakai yang mana, tapi saran saya pakai PNG aja supaya lebih nyambung ke tutorial kita. Oke. Sudah saya include di projectnya juga. Oh, belum saya include di projectnya. Mungkin saya bisa tambahkan di sini resource file, add existing item. Saya tambahkan clock PNG-nya dan muncullah dia clock PNG ini. Oke. Nah, yang paling pertama yang harus saya lakukan adalah saya harus mengambil PNG ini dan mengubahnya ke dalam array of char tentunya. Ya, sebelum saya pindahkan dari memori ke GPU. Nah, gimana? Kita sudah ada bantuan. Ini codingan kita masih agak spaghetti kayaknya ya. Sebenarnya bukan spaghetti sih, agak panjang gitu. Tapi nggak apa-apa. Nanti di tutorial berikutnya kita akan mencoba untuk merapikan kodenya. Ya, untuk sekarang ini agak panjang ya. Jadi saya bikin semacam apa ya? Semacam flag lah gitu ya. Texture starts here gitu ya. Oke, sudah. Dan oke, yang pertama kali saya lakukan adalah saya harus mengkonversi gambarnya tadi ke dalam array of char ya. Jadi saya buat dulu satu variabel untuk menyimpan datanya ya. Saya kayaknya buat unsigned char aja deh. Unsigned char dalam pointer karena dia adalah array dan kita belum tahu ukurannya berapa. Saya bikin sini tekstur data. Oke, kemudian kita buat nama filenya image name file name ya. File name sama dengan apa? clock.png. Sorry, portable apa ya? Portable network graphic kalau nggak salah ya. Kemudian kita bisa bilang tekstur data sama dengan stbi. Dia semua fungsi ada di stbi ini pasti dimulai dengan stbi underscore dan kemudian dilanjutkan oleh nama fungsinya. Ada beberapa karena kita jadi kalau misalnya kita cari ini ada banyak fungsinya ya, tapi kalau nah ini load ya untuk mengubah data dari file kompresi menjadi file raw kita bisa pakai load ya. Kalau misalnya penasaran apa itu fungsi load bisa dilihat di sini ya, stbi load. Nah, ini ada juga contohnya ya. Sorry, harusnya saya tunjukkan aja yang di atas ya. Dia ada tutorial singkatnya. Oke, mana tadi? Nah, ini ya, basic usage ya. Saya define sebuah anchor data, saya panggil stb load file name x y n 0. Nanti kita akan lihat apa itu tujuannya ya. Oh iya, ini ada parameternya ya. Jadi xy itu adalah output image width ya. Jadi kita arahkan pointer image-nya. Jadi ketika kita dapat datanya ini kan kita harus tahu nih berapa panjang, berapa lebarnya. Jadi saya buatlah sebuah variabel di sini in texture width dan texture height, dan kalau nggak salah dilanjutkan dengan tekstur BPP-nya, bit per pixelnya, channels in file ya. Channels in filenya ya. Tekstur BPP atau byte per pixel ya. Kalau tadi seperti yang saya bilang kan kita misalnya datanya itu RGBA, masing-masing itu 8 bit atau 1 byte, berarti kita perlu 4 byte gitu ya. stbi load, jadi saya masukkan nama filenya image file name, kemudian dia minta
ini saya pointer atau apa ya? Oh sorry, ini dia minta const char file name. Berarti ini dia kan kita dalam bentuk string ya. Berarti kita nggak bisa kirim string. Kita harus ubah ke pointer of char. Jadi kita panggil cstr ya. Cstr ini adalah untuk mengubah dari string menjadi array of char ya. Dia terima stb load array of char dia ya. Kalau misalnya kita lihat di sini ya. Ya, jadi file name-nya itu dalam bentuk, sebenarnya sini nggak dibilang ya, kalau file name-nya itu dalam bentuk, iya ini ada nih, oh bukan ya, style parameter, nggak dibilang sih, tapi file name-nya itu dalam bentuk const char, array of char ya, array of char yang const gitu, ya, konstan. Jadi gimana? Kita panggil cstr ini ya, dari string ya, string itu punya fungsi namanya cstr, fungsinya adalah untuk mengubah dari string menjadi array of char gitu. Nah, yang kedua kita akan masukkan tekstur width-nya nih ya. Nah, ini yang menarik, kenapa kita kirim pointernya dan bukan variabelnya gitu ya. Jadi kalau n ini kan simbol n ini kan untuk menambahkan, untuk mengirimkan pointernya, addressnya ya. Kenapa kita pakai ini? Karena memang ini akan diisi nanti ya tekstur width-nya ya. Jadi datanya itu akan dimasukkan ke tekstur data, ukurannya itu akan dimasukkan ke variabel tekstur width dan variabel tekstur height ya. Kemudian kita juga perlu byte per pixel, itu juga akan itu juga akan dikirimkan melalui n ini ya. N ini adalah byte per pixel. Jadi kita masukkan add tekstur bpp. Nah, variabel yang terakhir ini adalah komponen per pixel. Nah, ini adalah informasi aja ya, opsional sebenarnya, kita nggak perlu masukkan. Ini adalah berapa byte yang perlu kita baca gitu ya, berapa byte yang mau kita masukkan ke dalam charnya ini gitu ya. Kenapa kita perlu supply lagi, kali aja file yang dibaca itu beda dengan file yang kita pengen gitu ya. Misalnya kita masukkan 3 gitu, berarti misalnya kita masukkan 3, berarti datanya itu kalau misalnya RGBA yang diambil cuma RGB-nya aja, itu yang dimasukkan kemari gitu ya. Tapi kita bisa set 0 di sini supaya kita bilang ke STBI-nya kalau apapun yang file kita baca itu, berapapun byte per pixelnya, itu semua kita masukkan kemari. Jadi kita nggak mengubah apa-apalah gitu tujuannya. Replace 0 with 1, 2, 3, 4 gitu. Kita mau berapa yang kita mau. Desired channels ya. Kalau kita mau RGB aja, kita bisa masukkan 3. Kalau kita mau R aja, kita bisa masukkan 1 gitu ya. Oke. Jadi itulah cara menggunakan STBI-nya itu. Cukup sederhana, sangat sederhana sekali. Karena memang dia one itu header ya. One file header library gitu. Jadi enak. Oke, terus berikutnya kita sudah dapat file datanya, kita simpan ke dalam tekstur data. Kita perlu kirim datanya itu ke GPU ya dengan cara menggunakan JL text image 2D ya. TL text image 2D ini kita bisa lihat library-nya di ini ya, inputnya apa aja supaya lebih jelas. Kayaknya di Log.gl lebih menarik. Kita coba aja buka di Kronos ya. Kronos ini kadang-kadang kurang ya, oke lah ya, cukup jelas lah ini ya. Jadi targetnya itu apa, enumeration targetnya itu apa. Jadi ada beberapa mode di OpenGL, apakah kita pakai tekstur 2D, proxy tekstur, atau 1D array gitu ya. Tergantung dari, ada juga yang 3D ya, berarti itu tekstur cube map gitu ya. Tapi kita nggak perlu yang aneh-aneh, jadi kita pakai yang standar aja, GL tekstur 2D ya. Targetnya kita bikin GL tekstur 2D ya. Kemudian yang berikutnya adalah level. Untuk sementara ini level of detailnya 0 aja, kita nggak pakai level of detail.
Kemudian yang kedua adalah internal format. Nah, internal format ini ada bawaan dari si OpenGL yang bisa kita pakai. Ini dia internal format. Oh, sorry bukan. Ini internal formatnya. Ya, jadi ada berbagai jenis data yang bisa kita supply ke OpenGL-nya. Ini untuk mendatakan kalau data kita ini dalam format RGB 8 bit loh gitu. Nah, kita kasihlah dia RGB 8 bit gitu. Ya. Kalau misalnya kita mau HDR, kalau saya nggak salah 10 bit ya, berarti kita kirimlah RGB 10 bit gitu atau 12 bit, saya lupa gitu ya. Tapi kan data kita tadi PNG ya, PNG setiap komponen itu 8 bit, jadi kita bisa pakai GL RGBA 8 ya. Jadi kita masukkan di sini GL RGBA GBA 8. Oke, itu untuk internal formatnya. Kemudian width-nya kita masukkan tekstur width. Lanjutkan dengan tekstur data, tekstur height pasti ya. Tekstur height, kemudian border kita nggak ada, jadi kita set 0. Nah, formatnya ini, jadi ada format data yang kita ingin simpan di Open, sama seperti tadi ya, sama seperti STBI tadi ya. Ada format data yang ingin kita simpan di GPU memorinya, dan ada format data yang ingin kita kirim gitu. Nah, kalau yang format ini adalah the format of the pixel data. Jadi misalnya nih, kita mau, tadi data kita kan PNG ya, PNG RGBA 8. Kita mau simpan di GPU-nya cuman RGB aja. Nah, jadi sini kita set RGB 8, di sini kita set RGGL, RGBA gitu ya. Kayaknya 8 pakai 8 juga nggak ya? Enggak, kayaknya nggak perlu pakai 8 gitu. Ya, seperti ini ya. Jadi ini adalah format data yang kita kirim, ini adalah format data yang kita simpan di GPU-nya. Ya, jadi kita bisa konversi di sini. Jadi nanti kalau misalnya kita bikin RGB 8, walaupun datanya itu RGBA, yang A-nya dihapus sama dia, nggak dimasukkan ke dalam itunya. Ya, tapi karena kita perlu A-nya, ya udahlah kita bikin aja. Sebenarnya data kita nggak perlu sih RGBA. Sebenarnya data kita ini kan data ininya, data transparansinya ini semua kan warnanya sama, cuman yang di sini dia transparansinya 100%, yang di sini transparansinya 0. Jadi kita nggak perlu kali sebenarnya RGBA 8, tapi nggak apa-apa karena ini permulaan gitu ya. Oke, kemudian yang terakhir itu adalah datanya ya. Type-nya dulu. Type-nya coba kita lihat, saya juga lupa nih type-nya apa. Oh iya, tipe data yang dikirim itu apa? Ya, jadi karena kita ngirimnya itu char, array of char ya, satu char itu adalah 1 byte. Ya, berarti itu sama dengan ini, GL unsigned byte. Ya, nggak ada char sebenarnya di sini ya, nggak ada char di sini, nggak ada ya. Berarti byte lah, kita pakai GL unsigned byte ya. Kemudian kita lanjutkan dengan datanya, yaitu si tekstur data. Oke, dah. Sekarang kita sudah berhasil mengirimkan data GPU kita, data kita ke dalam GPU. Tapi sebentar, ini ada yang saya lupa ini ya. Sebelum kita kirim datanya, kita harus bilang dulu ke OpenGL-nya kalau ini adalah, karena kan kita bisa kirim banyak data tekstur ya di, ini kenapa ya? Nggak lambat komputernya. Kita bisa kirim banyak data tekstur di OpenGL itu. Jadi kita harus, sebelum kita kirim data, kita harus bilang dulu ke OpenGL, ini data yang kukirim adalah data dengan ID segini gitu ya. Jadi sama seperti ini juga ya. Sama seperti kita punya data vertices ya. Sebelum kita kirim ya, ini data verticesnya, sebelum kita kirim, kita harus bind dulu ya, untuk bilang sama si OpenGL-nya kalau data yang kukirim ini adalah data dengan ID segini. Ini kan sebenarnya ID-nya kan gitu ya. Jadi kita perlu generate dulu, unsigned in ya, unsigned in tekstur ID sama dengan 0, GL gen tekstur ya, sama seperti GL gen buffer sini ya. Ya, cuman dibilangnya sini gen textures ya. Size-nya 1 aja, saya nggak perlu banyak-banyak. Kemudian saya kirim address-nya si tekstur ID itu. Ya.
Kemudian udah dapat tekstur ID-nya, kita bind ya. Kita bind tekstur ID. Oke. Oke, sudah bisa. Kemudian dimasukkan ini bla 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 bla. Oh, sorry, sebentar. Kita harus bikin targetnya dulu ya. Bind tekstur itu target sama tekstur. Berarti targetnya TGL tekstur 2D ya. Kemudian tekstur ID. Saya masukkan teksturnya. Nah, sudah selesai tekstur 2 image ini, saya perlu set beberapa itu lagi, beberapa sebentar ya, apa namanya ya? Berapa parameter lagi? GL text parameter. Coba. Ya, saya perlu set beberapa parameter lagi ya. Karena waktu kita masukkan teksturnya itu by default itu nggak ada apanya. Parameter apa yang wajib kita isi itu ada 4 ya. Yang pertama itu adalah, kita akan jelaskan satu-satu nanti, tapi nggak begitu detail ya. Nih, min sama max ya. Min GL texture min filter. Min ini artinya minimize ya. Ini magnify ya. Minimize sama magnify. Kemudian ini nggak wajib, ini nggak wajib, ini juga tidak. Oke, ini nggak. Nah nih, GL texture wrap X sama GL texture wrap T. Jadi ada 4 parameter yang wajib kita isi supaya tekstur kita render. Ya, yang lainnya nggak perlu. Yang penting itu adalah min, max, S sama T. Ya, jadi saya bikin aja dulu GL text parameteri. GL targetnya dulu ya, GL tekstur 2D ini jarang sih. Jadi yang pertama itu adalah GL parameter yang pertama itu adalah min filter aja dulu. Min filter saya kosongin aja dulu nih ya. Jadi untuk penanda supaya mudah dimengerti apa sebenarnya tujuan dari si kode ini. Ya, jadi ada 2 tadi, yang 2 ini saling berkaitan dia ya. Min, max ya, jadi tadi ini min, max, kemudian wrap S, wrap T ya, GL texture wraps, GL texture wrap S, dan GL texture wrap T. Nah ini by default gak ada nilainya ya. Jadi kalau misalnya ini nggak kita buat, nanti teksturnya nggak render gitu ya. Jadi kita harus set ini. Setiap kali kita masukkan tekstur, kita harus set ini ya. Yang pertama itu min sama max dulu ya. Min itu artinya minimize, max itu artinya magnify. Jadi bayangkan kalau misalnya kita punya sebuah gambar gitu ya seperti ini. Kalau misalnya kita perkecil, apa yang terjadi? Misalnya inilah ya. Ini adalah tekstur. Kalau misalnya ini adalah sebuah gambar lah ini misalnya. Kalau saya perkecil apa yang terjadi? Kalau saya perbesar apa yang terjadi? Gitu. Apa yang harus dilakukan? Karena kan kalau misalnya ini ukuran gambarnya, ketika saya perkecil, ukuran pixel yang di layar ini kan berubah kan? Nah, apa yang harus dilakukan oleh si gambarnya ini? Apakah dia pixel mana yang dia diambil? Ya, pixel mana yang diambil untuk menggambar pixel yang dengan resolusi yang berubah itu ya. Jadi kalau GL texture min filter ini dia ada ini ada beberapa ya. GL nearest dia akan ambil pixel yang terdekat ya. Ketika diperkecil berarti dia ukuran pixelnya itu misalnya dari 100 kali 100 jadi 50 kali 50. Pada pixel ke 1 misalnya berarti dia ambil pixel yang kedua karena lebih dekat kedua kan karena diperkecil dia. Atau GL linear ini apa? Ya GL-nya diinterpolasi pixelnya ya. Jadi kalau misalnya saya perkecil setengah kali, untuk pixel ke nolnya itu kan interpolasi antara 0 sama 1 kan. Misalnya nolnya putih, satunya hitam, berarti pixel ke 0 yang setelah diminimize itu adalah setengah misalnya gitu ya. Biasanya standarnya pakai GL linear pasti ya. Sorry, jadi saya bikin di sini GL linear. Sama juga kalau misalnya saya perbesar ya, saya maximize. Apa yang saya lakukan? Saya interpolasi juga ya. Jadi kalau misalnya perbesar 2 kali ya.
di antara 0 pixel ke 0 sama pixel ke 1, berarti kan ada 1 pixel lagi nambahkan, ya. 0-nya 0, 1-nya 1, pixel ke setengah ini berapa? Ya setengah gitu ya di antaranya. Berarti saya interpolasi juga, saya pakai GL linear. Ya. Nanti akan ada beberapa contoh lagi untuk menggunakan yang lainnya ya, tapi gak usah kita bahas hari ini lah. Gak usah dibahas tutorial ini. Oke, yang kedua adalah wrap S sama wrap T. Ini gampang. Kalau misalnya saya punya pixel, ini saya bikin new aja. Nggak usah save. Saya punya, sorry. Saya punya pixel segini. Saya punya gambar segini, ya, ukurannya 100 kali 100. Oke, saya mau masukkan ke sebuah balok dengan ukuran 200 kali 200. Apa yang harus saya lakukan? Apakah gambarnya diperbesar? Ya, misalnya ini gambarnya. Apakah gambarnya diperbesar? Atau saya gambar 2 kali? Oh, kepanjangan tadi Ctrl Z nih. Gitu. Saya gambar 2 kali atau 4 kali lah ya kalau di sini berarti ya, karena kan 200 kali 200 kan, di bawahnya juga ada gitu. Ya. Jadi wrap T sama wrap S ini dia ada clamp to edge, clamp to border ya, sebenarnya hampir sama nih kayaknya. Clamp to edge sama to border sama, atau GL repeat. Ya. Yang sering dipakai itu edge sama repeat ini. Apakah saya perbesar, saya paskan dia ke ujungnya ya, jadi kalau diperbesar dia bakal berbesar juga, atau saya repeat ya. Untuk sementara ini kita pakai GL clamp to edge aja gitu ya, karena kayaknya lebih enak pakai itulah contoh untuk yang contoh ini gitu ya. Jadi kita sudah set parameternya ya. Yang 4 ini sudah set, sudah berhasil, sudah di bind, oke, nggak masalah. Kemudian kita unbind dulu, coba kita unbind dulu ya. Biasakan kalau misalnya tekstur itu sorry GL unbind sorry GL bind tekstur, GL tekstur 2D, kita bikin 0 ya, artinya kita nggak bind tekstur apa-apa gitu. Oke. Oke, ini sudah, berarti kita sudah, sorry, ini komputernya sedang ngaco ini. Kayaknya ada masalah dengan apa ya? Saya juga nggak tahu masalahnya apa ini. Kenapa tiba-tiba terasa berat sekali gitu. Oke. Oke, kita sudah berhasil sekarang memindahkan dari si teksturnya ya. Kita udah berhasil ubah dari bentuk PNG ya, kompres ke dalam bentuk data dan disimpan di memori. Kemudian kita sudah berhasil memindahkan dari memori ke GPU. Oke, nah sekarang yang berikutnya apa? Kita instruksikanlah si fragment ini ya untuk menggunakan tekstur kita tadi. Oke, nah gimana caranya? Tentunya kita harus bilangkan dulu sama si fragmentnya ini, kalau aku punya tekstur loh dengan ID segini. Ya, berarti kita harus kirimkan sebuah variabel yang menyimpan ID tekstur kita. Ya, di tutorial sebelumnya kita sudah belajar tentang variabel uniform, di mana tugasnya adalah untuk mengirimkan variabel satu nilai dari program kita ke GPU gitu ya. Jadi kita pakailah metode yang sama. Kita buat sebuah variabel tekstur, kayaknya bisa tekstur ID lagi ya, karena tekstur ID udah di atas gitu ya. Uniform tekstur lah, tekstur tekstur gitu ya, artinya uniform. GL get uniform location ya, kita masih pakai programnya nih ya, GL link program di atas, berarti kita nggak masalah. Program tekstur, ini nama sedikit itu ya, flashback ya. Ini adalah untuk membuat sebuah variabel uniform ya, memetakan variabel uniform yang ada di GLSL kita dengan nama uTexture ini pada program ini. Ya, jadi karena kita sudah punya variabel tekstur sini, kita sudah set, berarti kita bisa set di fragment shadernya
uniform tekstur 2D ya kalau nggak salah ya. U tekstur. Oke. Sebentar, ini kayaknya nggak bisa pakai tekstur ini ya. Coba tekstur, enggak ya. Apa ya? Coba saya cek sebentar ya. Sebentar. Sorry. Kok tekstur sih? Sampler 2D, bener. Lupa saya istilahnya. Sampler 2D, U tekstur, ini namanya ya. Tekstur. Oke, sudah berhasil kita simpan teksturnya. Oke, sudah kita kirim di sini. Coba kita lihat lagi. Oh ya, di sini GL program uniform 1i ya, satu integer ya. Kita bilang program U tekstur, kita masukkan 0. 0 nggak ya? Kenapa 0 ya? Sebentar ya. Oke, sebentar. Apa ini isinya ya? Coba ya, GL program, coba saya juga lupa. Ini saya tadi agak hafal mati tadi saya. Oke, buka kurung program nilainya. Sebentar. Oke, ya, jadi maaf ya, tadi ada sedikit masalah. Jadi untuk sementara ini bikin 0 aja ya, karena ini belum dipakai ya. Sebenarnya tujuannya adalah kalau misalnya kita mau membind beberapa tekstur pada satu proses penggambaran ya, kita bisa set di sini ya, nilai bindnya apakah kita mau di tekstur 0, tekstur 1, tekstur 2 gitu ya. Jadi kalau misalnya kita mau multiple tekstur, kita bisa petakan di sini. Tapi karena kita masih pakai satu, saya rasa ini cukup 0 saja. Nanti akan coba saya cari tahu bagaimana kalau misalnya kita pakai multiple tekstur. Oke, harusnya sudah selesai, tapi ada satu kendala lagi yang belum kita selesaikan. Apa? Kita sudah bilang kita teksturnya datanya seperti ini, tapi kita belum petakan vertex mana yang berada di mana gitu. Ya, kenapa? Karena kan kalau vertex itu kan seperti ini kan, dia tidak memuat data teksturnya gitu ya. Vertex itu ya data posisi gitu ya. Misalnya saya punya sebuah titik seperti ini, mohon maaf berantakan ya. Dia punya 4 buah vertex ya. Informasi itulah yang kita simpan di nilai XY ini. Nah, ketika saya punya gambar, bagaimana saya memutuskan gambarnya itu posisinya di mana gitu ya. Misalnya inilah gambarnya kan. Berarti kan saya harus petakan kalau titik paling atasnya di sini, bawah samping di sini, samping di sini, samping di sini. Jadi setelah saya letakkan posisi vertexnya ini, saya harus bilang juga UV koordinatnya itu berada di situ, gitu ya. Jadi selain dari vertex ini ada juga data UV koordinat istilahnya. Sebenarnya UV itu sama dengan XY koordinat, tapi supaya tidak membingungkan antara posisi vertex dengan posisi tekstur ya, koordinat tekstur, kita pakai UV koordinat ya. Jadi kita bisa imbuhkan, ini kenapa ya seperti ini ya. Kita bisa imbuhkan data di sampingnya ini ya, karena ini yang paling kanan sebenarnya datanya sama aja ya. Ya, jadi kita bikin 1,0 F, 1,0 F. Nah, tapi UV koordinat ini tidak bergerak dari min 1 ke 1, dia bergeraknya dari 0 ke 1. Ya, berarti kalau min 1,1 kita bikin 0,0 F, 1,0 F gitu ya. Kemudian ini juga min 1 nih, sebenarnya lebih bagus kalau saya bikin F-nya semua ya. Itu yang masalah, masalah warningnya kalau kita jalankan itu ya ini gitu. Oke, nah ini dia berarti 0,0 F, 0,0 F, kemudian ini 1,0
f, 0,0f. Oke, nah di sini sudah selesai, nggak ada masalah. Masalah berikutnya apa? Data yang kita kirim nggak size of float kali 8 lagi untuk setiap vertex. Ya kan? Satu vertex itu kan ini kan? Kenapa kita bikin kali 8? Karena tadi awalnya ada 8 buah byte, 1, 2, 3, 8 buah data, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini kan koordinatnya aslinya. Tapi sekarang ada 16, berarti untuk data buffernya ini saya buat size of float kali 16. Oke, indeks buffernya nggak ada perubahan, tetap 6 ya, nggak ada yang perlu diubah untuk indeks buffernya karena indeks untuk memetakan vertex mana terhubung ke vertex mana. Nah, yang berikutnya yang harus kita perhatikan adalah GL vertex attribute pointer ya, di bagian ya sini GL attribute pointer ya. Jadi kalau misalnya di awalnya itu kita bilang di fragment shadernya, sorry, di vertex shadernya ini kita punya location 0 isinya position ya, itulah ini. Oke, nah tapi kan ini kan data posisi vertexnya kan, kita harus bilang juga kalau kita punya posisi UV coordinate-nya. Jadi apa yang kita lakukan? Kita tambahkan satu layout lagi ya. Kita bilanglah, sorry. Layout, sorry. Ya, layout yang pertama ya. Kalau misalnya kita lihat vertex attribute GL vertex attribute pointer ini kurang lebih sih isinya sama ya. Attribute pointer ya. Jadi yang pertama itu adalah indeksnya sama, size-nya sama, 2 juga, type-nya sama, GL float, normalize-nya nggak usah sama, stripe-nya ini mungkin yang agak sedikit berbeda ya. Oh enggak, stripe ini sama, tapi kita harus ubah ini. Kemudian pointernya nih, pointer awalnya ini ya. Jadi kalau misalnya kita lihat, stripe ini kan pergeseran antar vertex ya. Kalau tadi isinya cuma 2 per vertex, berarti kita bikin kali 2 untuk setiap vertex. Ya, sekarang stripe-nya itu untuk setiap vertex ada 4, berarti sini kali 4. Oke. Nah, yang berubah juga adalah ini. Kalau misalnya ini adalah data posisinya dimulai dari byte ke 0, kalau data UV-nya dimulai bukan dari byte ke 0 kan, dia mulainya dari byte ke 2. Ya, sorry. Byte ke 0, 1, 2. Iya benar, byte kedua. Ya enggak lah, byte ketiga lah ya. Ya, 1, 2, 3. Tapi untuk indeksnya indeks ketiga. Untuk indeksnya indeks kedua. Berarti kita bikin di sini 2 kali size of float. Size of float. Oke. Gitu. Coba sebentar, ada yang salah nih. Apa nih? Misalnya 2 kali, coba ya, perlu taruh ini nggak ya? Ya perlu kayaknya ya, karena dia ini GL vertex attribute pointer ini dia minta pointernya bukan ukurannya ya. Nah ini kan dia minta pointernya, jadi kita nggak bisa bikin 2 kali ini karena ini hasilnya kan sebuah bilangan kan, dia minta pointernya gitu ya. Nah jadi saya bilang apa, sorry ini atribut pointer ini 1 ya. Apa tadi elemen yang pertama, coba lihat indeksnya kita buat 1 ya di sini ya, kita buat indeks yang 1 di sini. Oke, nah jadi kita bilang apa, yang pertama ini adalah data si posisinya ya, itulah yang kita tulis di sini. Layout location sama dengan 0 itu adalah in fact2 position ya, yang ini. Data yang kedua setelahnya itu adalah data tekstur. Jadi kita bilang saya punya atribut lagi 1 ya, di mana dia terletak di indeks 1, namanya itu adalah indeks 1 dan posisinya adalah di posisi kedua setelah 2 kali float ini. Jadi 1 float, 2 float, di sinilah dia posisinya. Gitu. Ya. Jadi saya bisa tambahkan di vertexnya itu
layout location sama dengan 1 in fact 2 text chord untuk menandakan dia adalah tekstur koordinatnya ya. Sorry, itu berarti kita sudah dapat. Jadi kalau kita masukkan, jadi sedikit ulangi lagi ya, mungkin agak sulit nih dimengerti, tapi sebenarnya konsepnya sederhana. Kita punya data vertices di mana isinya adalah 2 buah XY untuk menandakan posisi, 2 buah float untuk menandakan UV. Ya, kita masukkan vertex buffernya kali 16, kita masukkan indeks buffernya kali 6, nggak ada masalah ya. 16 data, 6 kali 6 data. Nah, tapi begitu waktu kita transfer ke GPU, dia nggak tahu dong kalau 2 data ini adalah posisi, 2 data ini adalah vertex. Jadi apa yang kita lakukan? Kita bilang sama dia, untuk atribut yang pertama dengan indeks 0, dimulai dari posisi ke 0, dan datanya ada, oh ini sebentar ya, kayaknya bukan kali 4 nih berarti nih. Ini straight. Oh iya benar, ini straightnya kali 4. Ya sama-sama kali 4 nih straightnya. Untuk setiap vertex kali 4 straightnya, pergeserannya kali 4 ya. 1 vertex, 2 vertex, 3 vertex, itu kan masing-masing kan 4 kan. Dimulai dari 0 dan ukurannya ada 2, itu adalah data posisi. Nih. Kemudian indeks ke 1, ukurannya ada 2, dimulai dari elemen ketiga, ini kan pergeserannya kan, berarti di sini offsetnya lah ya, offset namanya, sorry, offsetnya. Offsetnya ini ya berarti dia offset 1, 2 float, berarti yang di sini itu adalah data teks koordinat ya. Dia nggak bilang itu posisi dan teks koordinat, dia bilangnya di mana? Di sini. Atribut yang 0 adalah posisi, atribut 1 adalah teks koordinat. Kurang lebih itulah yang dibilang di atas ini. Oke, nah sekarang kita sudah berhasil mendapatkan teks koordinatnya. Yang harus kita lakukan sekarang adalah bagaimana mengirimkan data teks koordinatnya itu ke fragment. Karena kan si fragment ini yang perlu kan, dianya nanti yang menggambar, yang mengelir. Berarti dia yang menggambar berdasarkan teks koordinatnya si yang itu. Berdasarkan teks koordinat yang kita kirim, tekstur koordinat. Berarti kita harus kirim lagi ini dari sini ke fragmentnya, ya. Jadi kita bilang di sini out fact to teks koordinat gitulah ya. Teks koord. Nah, oh iya sebelum saya lupa, jadi di beberapa tutorial tuh masih pakai varying, di tutorial lain tuh pakai out. Bedanya itu apa? Varying itu dia untuk memindahkan data dari vertex shader ke fragment shader. Tapi ini udah lama ya dibuat uniform sama varying ini. Kalau di modern OpenGL yang sekarang ini, di GPU modern sekarang ini, di antara vertex sama fragment itu ada beberapa shader lagi, salah satunya geometry shader. Ya, kalau kita pakai varying, si geometry shadernya nggak bisa pakai. Kenapa? Karena varying itu tugasnya adalah untuk mengirim dari vertex shader ke fragment shader, spesifik untuk tugas itu. Ya, jadi kita nggak bisa pakai data vpos ini di geometry shader. Untuk contoh kita ini nggak masalah. Kenapa? Karena emang kita nggak pakai geometry shader karena cuma 2 step. Tapi buat jaga-jaga aja, kita pakai aja di sini out. Ya, pakai varying juga nggak masalah. Dua-duanya kita bikin varying juga nggak masalah. Tapi nanti kalau misalnya kita belajar geometry shader lah misalnya ke depannya, itu nanti baru jadi masalah. Ya. Jadi sekarang tuh pakai istilahnya in sama out di sini. Jadi kalau misalnya kita buat out di sini ada vpos sama vtex koordinat, berarti sini kita juga bikin in vpos dan in bukan integer ya. Fact 2 vtex koordinat. Ini T-nya huruf besar ya kalau nggak salah ya, supaya keseragaman gini aja deh ya.
ya, supaya ada sedikit itu. Ini karena saya sambil lihat referensi jadinya agak itu ya. Terus saya bilang di sini vpostnya sudah saya kirim, vpost sama dengan post xy, berarti ini v text koordinat. Yang inputnya apa? Text coord ya, berarti saya masukkan text coord. Oke. Ada masalah teks. Oh iya, T-nya huruf kecil ya, sorry. Huruf besar aja lah. Ya, kita pakai penamaannya harus konsisten gitu ya. Oke, sudah. Coba saya bikin nih, saya ganti aja semua untuk sementara. Nggak usah saya komen, saya timpa aja. Color sama dengan sebentar, saya lupa nama perintahnya apa. Oh ya, tekstur u tekstur, v text koordinat. Ya, tekstur, masukkan tekstur kita apa ya, tekstur yang kita pakai sekarang u tekstur, dan masukkan koordinatnya. Oke, harusnya nggak ada masalah ya, harusnya nggak ada masalah. Oke, coba saya cek lagi di sini. Mungkin yang timbul, oh iya, tadi saya unbind ya di sini ya. Saya unbind itu saya buat teksturnya, berarti untuk setiap kali saya menggambar di sini saya bind dulu teksturnya lagi. Bind tekstur program. GL tekstur 2D tekstur ID. Oke, harusnya tidak ada masalah. Coba saya jalankan. Ya, ada gambarnya tapi ngaco ya. Kenapa? Karena memang ini kan warnanya hitam ya. Hitam, backgroundnya hitam gitu. Tapi alfanya ini 1. Tapi sebentar dulu. Ini kayaknya ada yang salah. Salahnya itu di mana? 12-nya di bawah ya. Ini terbalik nih gambar kita. Oh, oke. Benar. Tekstur itu ya, kalau OpenGL itu kan posisi nolnya itu di bawah sini lah, 0,0 ya. Atas itu yang paling tinggi nilainya. Ya, jadi ini 0,0, ini 1,1. Kalau tekstur itu berbeda. 0,0, 1,1. Ya, jadi silang dia. Ya. Jadi kita koordinatnya itu nggak boleh seperti itu. Ya. Nanti kita coba perbaiki ya. Masalah penggambarannya, jadi ini bukan 0,0, ini kan ini kanan atas ya, ini ya 1,1 ya, berarti kalau kanan atas itu di tekstur itu adalah 1,0, 0,0. Kalau ini kan di kiri atas itu 0,0 ya, jadi kalau tekstur itu dia ngitungnya dari atas ke bawah gini ya, dari atas ke bawah, sini 0,0, sini 0,1, 1,1, 1,0 gitu ya. Berarti ini kiri atas sudah, ini kiri bawah itu berarti 1,1 ya. Dan ini kanan bawah itu berarti kanan bawah. Oh, sorry. Kanan bawah 1,1 ya, kiri bawah itu kiri bawah 0,1. Oke, coba kita jalankan lagi, kita lihat. Ya, pas ya. Pas. Oke. Nah, sekarang coba kita bermain-main dengan warnanya dulu ya. Jadi supaya agak bagus dikit. Jadi kan sebenarnya kan gambar kita ini kan semua alfanya itu 0, kecuali angkanya ini sama garis-garisnya ini, alfanya 1. Dan alfanya 1 itu warnanya hitam. Background kita hitam, jadi nggak kelihatan gitu ya. Itulah tadi hasilnya. Saya coba simpan aja di sini. Vec 4. Saya bilang text color. Oke, kemudian saya bilang kayak gini aja deh. If text color, karena kan sebenarnya kita mau ambil nilai A-nya aja ya. Dot A gitu ya. Dot A ya, sama dengan atau lebih besar lah dari 0 gitu ya. Kita bilang color sama dengan vec 4.
Warna merah 1,0, 0,0, 0,0, 1,0. Oke. Else color sama dengan fake 4, 0,0,0,0, 1,0 hitam. Oke, coba kita jalankan. Harusnya gini menjadi warna merah. Nah, ya, bagus dia ya. Oke. Oke. Nah, sekarang coba kita tambahkan jamnya ya. Jadi ini yang bagian ribetnya kita sudah set ini. Sekarang kita mau bikin jamnya dulu. Gimana caranya? Jadi saya taruh ini di atas lamanya ya. Oops, sorry. Ini sebagai referensi. Saya nggak tahu komputer saya hari ini agak lambat. Nanti saya coba cari tahu lah kenapa. Dia nggak bakal kenapa nih? Oh iya, tidak ada titik koma. Ya, jadi ini kita bikin untuk menit detik ininya ya. Boleh kita buat seperti ini. Mungkin yang bisa kita lakukan adalah oke, salah. Ini saya taruh di bawah aja. Ya, ini saya taruh di bawah. Saya ambil koordinatnya. Kalau misalnya alfanya lebih besar, saya bilang color sama dengan color.rgb. Terus ini 1. Kemudian ini color.r terus ini 0,0. Coba saya tes ya. Nanti saya akan jelaskan dulu. Ya, berhasil tapi agak ngaco. Mungkin radiusnya saya buat gede aja ya. Radiusnya ini mana? Distance-nya ini nggak usah saya pakai ya. Ini saya hapus saja. Nanti akan kelihatan nanti akan kelihatan seperti apa hasil yang mau saya inginkan gitu ya. Kita tes dulu. Oh, ini satu lagi yang ininya belum, dot secondnya belum. Ini, sorry. Ini saya bikin aja semuanya jadi dot secondnya. Waduh, ini kenapa ya komputer saya agak lambat ya. Oke. Ini nggak usah lagi. Ngapain? Gini aja. Ini nggak usah lagi ya harusnya ya. Nggak usah. Tadi kan itu untuk jam itunya ya. Untuk warna putihnya gitu. Jadi jelek ya. Ya, jadi ini menitnya, detiknya nggak kelihatan saya. Warna biru detiknya. Mana detiknya? Aduh, ini kenapa sih? Ini karena detiknya di sini dot second, dot minute, dot hour. Oh, harusnya kehapus ya tadi ya. Sebentar ya, saya coba perbaiki dulu komputer saya, ada sedikit masalah nih. Oke, jadi maaf, nih komputer saya agak hang nih, saya nggak tahu kenapa. Ini sebenarnya yang tadi saya hapus ya, berarti ini saya nggak perlu lagi dot distance-nya, ya. Saya cuman perlu simpan dot ininya aja, dot second-nya di sini. Oke, baru dot minute, baru dot ini. Memang kelihatannya agak jelek ya, tapi coba kita tes dulu. Ya, jadi detiknya udah kelihatan ya. Ini detiknya warna biru. Ya. Yang warna hijau gitu. Jam aneh gitu. Ya. Mungkin supaya bagus saya bisa kasih warna jangan hitam kali ya, 0,1 coba. Sorry. Iya, 0,1 coba. Tapi enggak ya, nanti warnanya ketimpa jadinya ya. Jadi abu-abu. Oh, enggak juga. Tuh.
ya. Jadi yang warna birunya itu adalah detiknya, yang warna hijaunya itu menitnya gitu. Aneh, jam-jam aneh gitu ya. Jadi kita bikin backgroundnya warna ini ya, ini warna aslinya. Oke, sebentar. Apalagi yang bisa kita lakukan? Ya, coba saya jelaskan sedikit ya. Jadi apa yang kita lakukan? Jadi ini sebenarnya kita pakai tutorial yang sebelumnya untuk menggambar jam. Jadi untuk pewarnaan ini bisa, tapi radiusnya saya hilangin ya. Jadi semua sekarang diwarnai dari titiknya sampai ke dari titik pusatnya sampai ke ujungnya. Cuman warnanya aja yang beda. Untuk detik warnanya biru, untuk menit warnanya hijau, untuk jam warnanya merah. Nah, peran teksturnya di mana? Peran teksturnya itu saya bilang, jadi saya udah warnai nih berdasarkan posisinya. Oke. Nah, kalau misalnya alfa dari teksturnya lebih besar dari 0, ya, tadi kan jam kita kan tadi kan sebenarnya nilai alfa aja nih, nggak ada nilai RGB-nya. 000 alfanya 1 di sini, 0 di sini. Ya, kalau misalnya alfanya lebih besar dari 0 atau sama dengan 1 lah ya, tapi kayaknya lebih aman kalau lebih besar dari 0 juga udah aman gitu ya. eh saya set colornya adalah color RGB, ambil dari sini colornya ya. Colornya saya ambil dari sini dan saya set nilai alfanya itu 1 ya. Di luar dari itu saya buat warnanya abu-abu dan nilainya 1 ya. Jadi bisa dilihat backgroundnya kita itu warna abu-abu ya, di luar dari yang jadi semua yang alfanya 0 warnanya abu-abu di sini gitu ya. Coba kita sebenarnya ini sebenarnya agak kerbalik dari saya yang pengen tadi. Saya sebenarnya mau pengen tadi jamnya warna abu-abu, angka-angkanya warna abu-abu, baru itunya alfanya yang warna hitam ya. Berarti coba saya set di sini. Oh, bisa saya bikin seperti ini. Color.rgb sama dengan ya, color fake 4 color gini. Color sama dengan color.rgb tambah fake 3 0,1 0,1 seperti ini. Bisa nggak dia tambah langsung ya? Ini kayaknya ada masalah dengan keyboard saya nih, nggak tahu salahnya di mana ya. Coba kita gambar, ini nggak usah saya bikin 0 aja sini ya. Oke, harusnya ini warna abu-abu. Nah, ininya warna abu-abu ya, dan ini warna hitam, backgroundnya warna hitam. Oke, apa yang saya lakukan? Saya bilang kalau misalnya alfanya itu lebih besar dari 0 ya, saya set RGB-nya itu ya, jadi warnanya itu RGB ditambah warna abu-abu. Jadi kalau RGB-nya 0 artinya jarumnya nggak nunjuk situ, dia akan warna abu-abu. Kalau jarumnya menunjuk ke situ ya, misalnya warna biru lah ya, ini kan ini kan apa, ini apa nih, hour ya, 1,0, sorry ya. Kalau misalnya ternyata dia tunjuk jamnya situ, berarti kan 1 tambah 0,1 jadi 1,1 dong Pak, ya nggak masalah. 1,1 akan di-normalize lagi sama si OpenGL-nya, otomatis jadi 1 ya, jadi nggak masalah dia ya. Itulah hasil yang kita dapat di jam kita ini ya. Detiknya warna biru dan menitnya warna hijau gitu. Jam yang aneh. Oke, saya rasa tutorial kita sampai di sini ya, cukup menarik hasilnya. Sudah bisa kita masukkan tekstur dan kita kombinasikan dengan yang minggu lalu, dan kita sudah bermain-main dengan
nilai teksturnya itu gitu ya. Silakan menggunakan tekstur yang lain untuk mendapatkan hasil yang lebih menarik. Nah, sebelum kita tutup, jadi setelah saya baca-baca kemarin codingannya, ternyata ada satu hal yang sangat fatal sekali dari codingan kita ini, ya. Eh, jadi saya akan buat sebuah kuis gitu ya. Kalau misalnya bisa jawab, silakan tampilkan di komen. Dan penjawab pertama akan mendapatkan hadiah. Hadiahnya nanti belum saya tentukan. Di mana salahnya? Saya kasihin itu kira-kira salahnya itu di sini. Di sinilah kira-kira salahnya. Ya, salahnya itu di sini dan kaitannya dengan ini tentunya. Ya, sini. Pokoknya di sinilah ya. Dari sini sampai sini dan kaitannya dengan ini. Ya, silakan cari tahu di sorry, ini aja sebenarnya ini yang tiga ini ya. Silakan cari tahu di mana salahnya dan apa kesalahan yang diakibatkan oleh kesalahan tersebut. Ya, kalau misalnya ada yang tahu, silakan tulis di komen kira-kira salahnya apa dan solusi yang diusulkan apa. Ya, kalau misalnya solusinya nggak tahu, nggak apa-apa. Yang penting salahnya aja dulu. Ya, ada kelemahannya dari sistem yang kita bangun ini. Ya, dan kita belum lihat kelemahannya itu apa karena kita biasanya cuma jalanin cepat aja gini gitu. Oke, kalau sudah dapat salahnya apa silakan letakkan di komen. Sekian dulu kuliah. Kuliah lagi, maaf, terbiasa karena dosen. Sekian dulu tutorial ini, sampai ketemu di tutorial berikutnya.